Integral terbagi menjadi dua. Ada integral tertentu atau integral yang mempunyai batas. Dan yang kedua adalah integral tak tentu atau tidak mempunyai batas. Yang pertama kita akan membahas integral tertentu. Apa sih integral tertentu itu? Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas atas atau biasa disebut dengan B dan memiliki batas bawah atau biasa disebut dengan A yang telah ditentukan, sehingga nanti hasilnya berupa nilai numerik atau bukan fungsi. Seperti contoh, misal kita mempunyai integral dengan batas 2 dan 1. 2 sebagai batas atas atau biasa disebut dengan B, dan 1 sebagai batas bawah atau biasa disebut dengan A. Dengan nilai fungsi 3x kuadrat min 2x plus 1 dx. Nah, ini kita coba selesaikan. Kenapa tiba-tiba jadi 1/3? Nanti kita bahas rumusnya di teorema. Nah, ini kita coba selesaiin dulu. Ini kita hilangkan simbol integralnya, dan karena ini integral batas atau integral tertentu, maka kita simpan batasnya. Nah, di sini kita mulai menghitung dengan memasukkan nilai x dengan batas atas dikurangi batas bawah. Nah, kita coba selesaikan. Hasil dari integral batas adalah 7/3. Integral sendiri memiliki beberapa teorema. Nah, di sini kita akan membahas teorema tersebut dengan membahas integral tak tentu. Teorema pertama adalah integral pada umumnya. Nah, di sini kita juga akan membahas rumus umum yang biasa dipakai dalam integral. Contoh, ketika kita memiliki integral x kuadrat dx, kita gunakan rumus 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kenapa c? C adalah konstanta. Karena kita tidak memiliki batas, maka kita gunakan c sebagai konstanta. Nah, misal kita punya integral x pangkat 3 dx, maka kita hilangkan simbol integralnya dan kita masukkan ke rumusnya. 1/3 plus 1 dikali x 3 plus 1, kita tambahkan c karena telah hilang simbol integral, dan ini adalah integral tak tentu atau tanpa batas. Dan kita sederhanakan jadi 1/4 x pangkat 4 plus c, atau x pangkat 4/4 plus c. Kita lanjut ke teorema 2, yaitu integral yang memiliki konstanta. Konstantanya berada di depan. Nah, misal kita memiliki integral 4x pangkat 5 dx. Nah, 4 ini adalah konstantanya. Maka cara penyelesaiannya adalah kita keluarkan konstantanya dan integralkan x pangkat 5 dx. Kita selesaikan seperti kita selesaikan dengan rumus yang telah kita ketahui. Maka hasilnya menjadi 4/6 x pangkat 6 plus c, atau disederhanakan menjadi 2/3 x pangkat 6 plus c. Nah, untuk teorema 3 dan 4 adalah integral penjumlahan dan pengurangan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat contohnya. Misal kita mempunyai contoh integral 3x pangkat 2 plus 2x min 5 dx. Nah,
Untuk penyelesaiannya adalah kita pisahkan dulu integralnya satu-satu. Bisa integral 3x kuadrat dx, kemudian ditambah integral 2x dx dan dikurang integral 5 dx. Setelah itu kita selesaikan dengan rumus integral pada umumnya. Maka hasilnya kita akan peroleh x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 5x plus c. Selanjutnya ada integral substitusi. Jika U suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R suatu bilangan rasional tak nol, maka integral dalam kurung UX pangkat R U aksen x dx sama dengan 1 per R tambah 1 dalam kurung UX pangkat T tambah 1 plus C, di mana C adalah konstanta dan R tidak sama dengan min 1. Dalam menyelesaikannya, kita harus mengubahnya menjadi bentuk rumus dasar dengan menggunakan variabel lain atau disebut dengan substitusi. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Integral dalam kurung 2x tambah 1 tutup kurung akar x kuadrat ditambah x dx. Karena ini adalah integral substitusi, jadi kita membuat dulu pemisalannya. Pemisalannya adalah U, kita ambil x kuadrat ditambah x, lalu kita turunkan terhadap x, menjadi du sama dengan 2x ditambah 1 dx. Lalu kita ubah bentuk integralnya menjadi substitusi, yaitu integral akar u du. Selanjutnya kita hitung integralnya. Dari akar u itu bisa dirubah menjadi u pangkat 1 per 2 du. Lalu kita integralkan menjadi 2 per 3 u pangkat 3 per 2 plus c. Lalu kita kembalikan ke variabel x menjadi 2 per 3, u-nya kita kembalikan ke variabel x, yaitu 2 per 3 x kuadrat ditambah x pangkat 3 per 2 plus c. Pengertian substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri adalah teknik integral yang menggunakan identitas trigonometri untuk mengganti variabel x dengan fungsi trigonometri sehingga integral yang sulit berubah menjadi integral trigonometri yang lebih mudah dihitung. Contoh identitas trigonometri itu yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan secant kuadrat theta. Ada contoh seperti integral akar 9 min x kuadrat dx. Kita pertama gunakan substitusi dulu. X sama dengan 3 sin theta, dx sama dengan 3 cos theta, d theta. Akar 9 min x kuadrat sama dengan 3 cos theta. Jadi, integral akar 9 min x kuadrat dx sama dengan integral 3 cos theta dikali 3 cos theta d theta sama dengan 9 integral cos 2 theta d theta. Yang kedua, kita gunakan identitas. Yaitu cos 2 theta sama dengan buka tutup kurung 1 ditambah cos 2 theta dibagi 2. Jadi 9 integral 1 ditambah cos 2 theta dibagi 2 d theta sama dengan 9 per 2 buka tutup kurung theta ditambah 1 per 2 sin 2 theta ditambah c. Karena sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta,
Jadi 9 per 2 theta ditambah 9 per 2 sin theta cos theta ditambah C. Kita kembalikan lagi ke X-nya. Sin theta sama dengan X per 3. Cos theta sama dengan akar 9 min X kuadrat per 3. Jadi hasil dari integral akar 9 min X kuadrat dx yaitu 9 per 2 arc sin X per 3 ditambah X per 2 akar 9 min X kuadrat plus C. Integral parsial adalah metode pengintegralan yang digunakan untuk menghitung integral dari hasil kali dua fungsi dengan cara memindahkan turunan dari suatu fungsi ke fungsi yang lain agar integralnya menjadi lebih mudah dikerjakan. Metode ini berasal dari aturan turunan hasil kali pada turunan. Secara umum, integral parsial dituliskan dengan rumus integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Contoh, integral dari X kuadrat dalam kurung 4X plus 3 dx. Pertama kita misalkan U sama dengan X kuadrat, maka du sama dengan 2X dx. Lalu dv sama dengan 4X plus 3 dx, berarti V sama dengan 2X kuadrat plus 3X. Maka integral dari X kuadrat 4X plus 3 dx yaitu X pangkat 2, 2X kuadrat plus 3X dikurang integral 2X kuadrat plus 3X, 2X dx. Sama dengan 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang integral 4X pangkat 3 plus 6X kuadrat dx. Lalu yang diintegralkan terlebih dahulu yang sisi sebelah kanan, maka akan menjadi 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 dikurang dalam kurung X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 plus C. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 plus C. Jadi, integral fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua polinomial. Bentuknya yaitu Px dibagi Qx. Untuk contoh, di sini ada integral dari 2x plus 1 dibagi x kuadrat min 8x plus 12 dx. Kita dapat mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari A dan B-nya itu, kita menggunakan rumus faktor tidak berulang. Kita tulis kembali 2x plus 1 dibagi x kuadrat min 8x ditambah 12, karena x kuadrat dikurang 8x tambah 12 merupakan fungsi kuadrat, jadi kita harus mencari faktor-faktornya. Nah, untuk faktor-faktor tersebut yaitu x min 2 dan x min 6. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari faktor linear tidak berulang. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian silang, sehingga 2x plus 1 sama dengan A dikali x min 6 ditambah B dikali x min 2. Setelah itu kita kalikan A dikali X menjadi AX, A dikali min 6 menjadi min 6A. Lalu selanjutnya kalikan B dikali X menjadi 8X dan B dikali min 2 menjadi 2B. Selanjutnya kita akan memisahkan dengan yang sejenis. Di sini ada AX ditambah BX sehingga menjadi A tambah B dikali X. Lalu selanjutnya ada min 6A dan min 2B, kita satukan. Dari hasil tersebut dapat diperoleh A ditambah B sama dengan 2, min 6A dikurang 2B sama dengan 1. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita dapat tadi. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi yaitu B-nya. Untuk mengeliminasi B-nya ini, kita akan kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 1, sehingga menghasilkan 2A plus 2B sama dengan 4 dan min 6A min 2B sama dengan 1. Kita eliminasi B-nya sehingga hasilnya dapat min 4A sama dengan 5 dan terakhir A-nya sama dengan min 5 per 4. Setelah mendapatkan A, kita lanjut untuk mencari B, yaitu dengan cara substitusi. Kita memakai persamaan 1, yaitu A plus B sama dengan 2. Karena A-nya tadi sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan nilai A ke persamaan 1. Jadi 5 min 5 per 4 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 ditambah 5 per 4, menjadi hasilnya 13 per 4. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kita kembali ke integral. Integral dari min 5 per 4 dibagi x min 2 dx ditambah integral dari 13 per 4 dibagi x min 2 dx.
Karena min 5/4 dan juga 13/4 merupakan konstanta, maka dapat dikeluarkan menjadi min 5/4 integral dari dx dibagi x min 2 ditambah 13/4 integral dari dx dibagi x min 6. Sehingga dapat diperoleh hasil yaitu min 5/4 ln x min 2 ditambah 13/4 ln x min 6. Karena integral ini merupakan integral tak tentu, maka kita tambah c. Lalu selanjutnya ada integral trigonometri yang berasal dari turunan fungsi trigonometri dulu. Yang pertama contohnya adalah sin x, turunannya cos x, ada cos x turunannya min sin x, lalu ada tan x turunannya sekan kuadrat x. Diubah menjadi integral dasar fungsi trigonometri, yaitu integral cos x dx, hasilnya adalah sin x plus c, lalu ada integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, dan terakhir ada integral sekan kuadrat x dx yaitu tan x plus c. Contoh soal dari integral dasar fungsi trigonometri ada integral 4 sekan kuadrat x plus 3 sin x dx sama dengan 4 tan x min 3 cos x. Sekan kuadrat x itu diubah menjadi tan x, lalu sin x diubah menjadi cos x, seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan identitas trigonometri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B plus sin A min B. Selanjutnya ada cos A sin B, itu setengah sin A plus B kurangi sin A min B. Selanjutnya ada cos A cos B, yaitu setengah cos A plus B ditambah cos A min B. Dan terakhir ada sin A sin B, yaitu minus setengah cos A plus B minus cos A min B. Lalu ada contoh soal dari menggunakan identitas trigonometri adalah integral 4 sin 2x cos 4x dx. Di sini A sebagai 2x, lalu 4x sebagai B. Kita menggunakan identitas trigonometri yang sin A dan cos B. Lalu kita ubah menjadi integral 4 kali setengah sin 6x ditambah sin minus 2x. Dari mana 6x? Dari 2x ditambah 4x minus 2x dari 2x dikurangi 4x. Menjadilah sin 6x plus sin minus 2x dx. Selanjutnya 4 dikali setengah itu 2, jadi integral 2 sin 6x minus sin 2x dx. Lanjut, 2 sebagai konstanta kita keluarkan dari integral menjadi 2 integral sin 6x sin 2x dx. Lalu kita hasilkan yang di dalam integral menjadi 2 minus 1/6 cos 6x plus 1/2 cos 2x ditambah c. Lalu kita keluarkan minus 6 dan 1/2-nya, lalu dikalikan 2 menjadi minus 1/3 cos 6x plus cos 2x plus c. Nah, kita mempunyai contoh soal integral fisika ya. Percepatan sebuah partikel diberikan oleh A sebagai percepatan terhadap waktu sama dengan 6t min 4 meter per sekon kuadrat. Maka berapa kecepatannya? Karena percepatan telah diketahui dan kita disuruh untuk mencari kecepatannya, maka kita perlu mengintegralkan fungsi percepatan ini. Nah, jawabannya udah ada ya. Nah, jawabannya kita hanya perlu mengintegralkan. Nah, kita tulis kecepatan terhadap waktu sama dengan integral A T dt. Nah, kita masukkan fungsi percepatan, maka akan menghasilkan kecepatan terhadap waktu sama dengan 3 T kuadrat min 4T plus C meter per sekon. Nah, contoh soal integral fisika kedua. Ada gaya bekerja pada suatu partikel diberikan oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x n. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut ketika partikel berpindah dari x1 ke x3. Nah, maka ini kita bisa ketahui bahwa ini adalah integral terbatas atau integral yang mempunyai batas. Jawabannya kita masukkan integral dengan batas atas 3
dan batas bawahnya 1, dan kita masukkan fungsinya 2x pangkat 3 min 3x dx. Nah, kita hilangkan integralnya dan kita masukkan batasnya. Kemudian kita masukkan batas pada x-nya dengan batas atas dikurangi batas bawah, maka menghasilkan usaha sama dengan 28 Joule.